Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi HD. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share. Mudah-mudahan dari video ini dapat mendapatkan manfaat yang berkah juga buat semuanya. Untuk kali ini kita akan menanam atau menyemai cabai. Tentunya kita harus persiapkan dulu ini ya. Yang paling utama adalah cabainya, terus juga bawang merah, ada juga kunyit ya sebagai ZPT-nya. Nah, untuk kriteria sendiri pada cabai yang akan kita tanam, terutama dari biji, kita harus tahu dulu ya benih cabainya atau cabainya yang benar-benar bagus, berkualitas. Ya, saat memilih biji cabai untuk disemai, tentunya kita harus bisa mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang diantaranya yang pertama adalah dari kualitas indukannya. Dari kualitas indukan ini harus benar-benar yang paling bagus ya. Pilih biji cabai dari tanaman yang sehat, yang produktif, dan juga cabai yang sudah tua dengan tanda-tanda daun dan buahnya yang lebat serta permukaannya yang mengkilap. Terus juga harus dilihat dari kualitas benihnya, yaitu dengan cara memperhatikan label kemasan untuk mengetahui mutu, varietas, kemurnian, daya tubuh, dan juga masa expirednya. Itu kalau teman-teman mau beli di toko-toko pertanian. Untuk kualitas fisiknya juga harus diperhatikan ya. Benih yang baik harus utuh, bulat, dan juga seragam ukurannya. Hindari benih yang keriput, rusak, atau bahkan berlubang. Nah, untuk varietasnya pertimbangkan juga ya yang sesuai dengan tujuan teman-teman kalau mau nanam, seperti ukuran, rasa, ataupun ketahanan terhadap penyakitnya. Nah, kalau mau beli dari toko-toko harus diperhatikan ya dari tempat yang terpercaya agar kualitasnya terjamin. Nah, kebetulan ini kita akan semai biji langsung dari cabainya. Nah, seperti yang tadi, biji tadi kita buang aja. Ini cabai kita langsung ambil dari pohon yang sangat lebat buahnya, dan setelah itu kita diamkan beberapa menit di atas permukaan yang panas ya, tersinar matahari. Jangan lama-lama ya. Nah, setelah itu kita buka dan kita siapkan air yang sudah kita kasih atau kita rendam dengan bawang merah ataupun bawang putih ataupun juga kunyit, karena ketiga bahan ini merupakan bagian dari bahan ZPT atau zat pengatur tumbuh alami ya, yang sangat murah, mudah, dan melimpah. Nah, setelah kita siapkan beberapa bahan, kita langsung ambil biji-bijinya dan kita masukkan ke air rendaman bawang merah ataupun ZPT yang lainnya. Nah, setelah direndam, boleh untuk perendamannya 1 jam 2 jam boleh ya, dan diambil yang turun ke bawah ya, jangan yang mengambang. Kalau yang mengambang seperti ini kita buang aja, karena ini tidak cukup bagus untuk ditanam. Tapi kemungkinan ini tumbuh, cuman kita tetap harus pilih yang bagus dulu. Nah, setelah bijinya kita siap, kita sortir yang bagus, kita langsung taburkan aja ke medianya ya. Nah, untuk medianya sendiri ini adalah hal yang paling utama, yang paling mendasar supaya tanaman yang ditanam atau yang kita semai tumbuh dengan baik ya. Untuk medianya ini kita menggunakan tanah dari akar bambu dan juga akar bambu serta dedaunan yang sudah lapuknya kita adukkan, campurkan sampai merata, karena ini
menurut saya media yang paling bagus ya, organik yang paling kaya akan unsur hara ya, termasuk ada di dalamnya trichoderma, sehingga akan membantu pertumbuhan pada semayan kita ini bagus banget gitu ya. Nah, kembali lagi untuk racikan yang kita siapkan tadi dari awal sebagai media atau untuk merendam biji cabai dengan JPT ya, atau zat pengatur tumbuh, karena kita menggunakan semuanya dengan bahan-bahan organik ya, karena memang insya Allah kalau organik kualitas pada tanaman bagus, pada tanahnya juga bagus, karena menambah unsur hara ya, atau bakteri-bakteri yang bagus yang ada nantinya pada tanah, dan juga bagus atau baik untuk perkembangan tumbuhan kita. Nah, jadi jangan sampai dibuang percuma ya, kalau dari teman-teman nemu atau ada sisa-sisa bawang ya, kulit bawang merah gitu ya, dimanfaatkan aja, kunyit juga gitu ya, dimanfaatkan sebagai JPT untuk tanaman kita. Adapun salah satu manfaat dari kulit bawang merah untuk tanaman yaitu mampu ya menyuburkan tanahnya juga. Terus juga dari kulit bawang mengandung unsur hara yang penting ya, yang sangat dibutuhkan untuk tanaman supaya tanaman sehat, seperti adanya nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, untuk JPT dari kulit bawang ini mengandung hormon auksin, terus juga giberlin, dan juga rizokalin ya, yang berguna sebagai zat pengatur tumbuh. Selain bawang merah juga ada bawang putih ya, sebagai perangsang atau pengatur tubuh, karena mengandung JPT organik yang disebut skordinin ya, yang efektif untuk perkecambahan dan pengeluaran akar. Nah, untuk bawang putih dapat dikombinasikan dengan bawang merah untuk membuat JPT nabati. JPT dari bawang putih dan bawang merah dapat digunakan untuk berbagai keperluan ya, seperti penyemaian benih, stek batang boleh ya, atau juga sebagai pencangkokan gitu ya. Jadi banyak banget manfaatnya dari bawang merah dan bawang putih ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sukses organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.